Baik, kita mulai saja kali ya Bapak Ibu. Mohon mungkin di record Mas Fadlan supaya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang tidak hadir bisa dibagikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua terkait tentang sosialisasi bantuan biaya registrasi atau artikel processing charge pada jurnal maupun konferensi proceeding Traindex Scopus. Sebelumnya saya selaku pembawa acara dan sekaligus juga moderator memohon pada Pak Waki Asakofi yang mewakili Kapus Litpen Bumi Siti Masruro untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Sewaktu dan tepat saya persilakan Pak Waki. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa meskipun tatap mukanya lewat Zoom gitu ya. Ya, Alhamdulillah ini Puslitpen mengadakan sosialisasi bantuan ya, registrasi jurnal ya, jurnal terindeks Scopus ya. Ah, Jurnal Sinta juga dan Scopus ya, proceeding juga yang sebetulnya udah Bapak Ibu udah mengajukan gitu ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lah, ada revisi sedikit gitu ya. Jadi saya mewakili Bukapus, ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah submit, yang sudah mengajukan, nanti mungkin ada dijelasin apa yang kurang dan lain sebagainya gitu ya. Untuk efisiensi waktu, mari kita buka pertemuan kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, semoga acara ini lancar, sosialisasi lancar, Bapak Ibu juga memerhatikan apa yang kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu aja Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waki. Eh, karena tadi sudah dibuka acaranya, maka kita sekarang masuk ke inti daripada acara hari ini, yaitu tentang sosialisasi bantuan registrasi atau aplikasi artikel processing charge pada jurnal Sinta eh, bereputasi internasional maupun proceeding dengan terindeks Scopus. Sebenarnya saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Loh, lagi saya. Yang mana ya? Iya, sebentar. Udah saya buka. Enggak, udah saya PDF. Sebentar. Ini banyak banget yang oh, ini dia. Oke, Bapak Ibu. Semua sudah terlihat ya? Sudah Pak, terlihat. Baik. Berikut adalah saya share merupakan pedoman bantuan publication fee jurnal bagi dosen dan teknik pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta tahun 2024. Oke, pendahuluan. Dalam menerbitkan artikel di jurnal ilmiah, sebagian jurnal menarik biaya untuk publikasi dengan berbagai istilah publication fee, artikel processing charge, dan lain sebagainya. Untuk memperlancar publikasi dosen dan teknik jurnal ilmiah, maka Puslitpen LP2M membuka bantuan untuk membayarkan biaya publikasi ini dalam bentuk reimbursement. Jadi intinya ini dalam bentuk reimbursement terkait masalah registrasi maupun EPC yang ada pada jurnal maupun proceeding internasional yang terindeks Scopus. Nah, pertama kita berbicara tentang satu
ketentuan yang mengajukan adalah seorang dosen dan teknik PNS, dosen tetap dan teknik non PNS yang diterapkan dengan SK Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kalau misalnya dosen atau teknik yang non PNS itu ada SK Rektornya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah merupakan pegawai UIN Jakarta. Kemudian yang kedua, memiliki naskah yang telah ditemukan di jurnal nasional, jurnal internasional, atau proceeding internasional dengan ketentuan sebagai berikut. Diterbitkan atau akan diterbitkan pada tahun 2024. Ini maksudnya sudah diterbit 2024 atau akan diterbitkan setelah tahun 2024. Jadi mungkin bisa jadi akan terbit di tahun 2025. Itu juga bisa. Ya, mungkin ini nanti bahasanya agak diperbaiki kali ya. Ini ditambahin. Kemudian kategori jurnal ilmiah nasional itu bisa Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang sudah terakreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Yang ketiga, poin C adalah jurnal internasional itu terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 maupun non-Q. Atau yang terindeks Web of Science dengan syarat jurnal maupun penerbitnya itu tidak termasuk dalam daftar jurnal predator. Jadi tidak masuk ke dalam predatory jurnal. Untuk mencari daftar jurnal, penerbit predatory dapat melihat di belist.net atau predatorjournal.com. Ini ada. Pengajuan dapat minta bantuan pengelola atau staf kepolisian untuk memeriksa. Jadi silakan Bapak Ibu juga kami pasti akan memeriksa dan memvalidasi terkait ajuan yang nanti Bapak Ibu ajukan. Kemudian poin keempat, naskah tersebut merupakan hasil penelitian mandiri. Jadi ini ada penelitian mandiri Bapak Ibu semua. Naskah tidak merupakan hasil luaran penelitian yang dibiayai oleh Liptab Dimas Kemenak, BOPTN, ataupun BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau bantuan dari pihak manapun. Jadi artinya apabila naskah tersebut sudah mendapatkan bantuan atau penelitian, jadi hibah penelitian dari Kemenak ataupun BOPTN dan BLU UIN Jakarta, maka tidak bisa dimintakan atau direimbursement untuk EPC atau registrasinya. Jadi ini yang di luar penelitian, hibah penelitian, baik itu Liptab Dimas Kemenak, BOPTN, ataupun BLU UIN Jakarta. Yang keenam, pengaju masuk ke dalam penulis naskah tersebut, baik penulis tunggal, penulis pertama, maupun penulis anggota. Jadi Bapak Ibu bisa sebagai penulis anggota, penulis pertama, atau penulis tunggal. Namun harus mencantumkan afiliasi UIN Jakarta. Jadi pengaju mencantumkan afiliasinya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai identitas penulis naskah. Jadi itu syarat yang utama juga. Yang kedelapan, Puslipen akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah jurnal tujuan memenuhi ketentuan butir 2 di atas. Jadi ini butir 2 tadi diterima jurnal nasional dan lain sebagainya, akan kita cross check. 10. Ketika artikel jurnal sudah terbit, melaporkan kepada Puslipen dengan mengirimkan link publikasi naskah. Jadi Bapak Ibu bisa saja mengirimkan dengan bukti LOA, jadi Letter of Acceptance, di tahun berjalan, yaitu 2024. Kemudian ternyata kan ada jurnal yang mungkin dia harus ngantri ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya akan terbit di 2025, bahkan terbit di 2026 gitu. Tetapi sudah ada LOA-nya, maka itu juga boleh di reimbursement ke kami gitu. Dana bantuan biaya publikasi mencakup publication fee atau artikel percent chart dan dana bantuan bersifat reimburse. Oke. Kemudian poin C. Tata cara pengajuan. Pertama, untuk pengajuan dana bantuan dapat pengajuan melalui Google Form berikut. Ini biasanya akan kami publish lagi seperti yang sebelumnya sudah kami publish di Civitas. Di sini nanti akan kami isi. Kemudian dengan mengisi informasi yang diperlukan, melampirkan berkas-berkas berikut, bukti naskah tersebut telah diterima atau accepted. Ini biasanya berupa LOA atau email, bisa email dari editor, email resmi. Kemudian invoice pembayaran, bukti pembayaran,
dan soft copy naskah yang diterima atau sudah direvisi. Jadi ini adalah final ya, final versionnya dari naskah Bapak Ibu semua. Nah, terkait besaran bantuan maksimum untuk jurnal nasional terakreditasi atau jurnal terakreditasi nasional itu pada prinsipnya at cost dengan nilai maksimum 3 juta. Artinya misal Bapak Ibu terbit di jurnal Sinta 1, di mana emisinya misalnya 4 juta. Jadi at cost-nya itu sebenarnya 4 juta, tetapi kami hanya bisa memberikan bantuan sebesar 3 juta. Jadi terpaksa 1 jutanya itu tidak bisa kami reimburse. Begitu. Kemudian untuk bantuan publication fee jurnal internasional dengan at cost dengan maksimum plafon 8 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada yang bisa jurnal taruhlah Q4 gitu. Emisinya misalnya 500 US dollar. Berarti sekitar 7 juta misalnya 7.800.000 gitu. Nah, itu bisa dibayarkan 7.800.000-nya gitu. Tetapi kalau misalnya ada EPC yang harganya EPC-nya misalnya 1.000 US dollar, sekitar misalnya 15.500.000 gitu. Nah, itu hanya bisa kita bayarkan 8 juta. Selebihnya tidak bisa kita bayarkan atau tidak bisa direimburse. Jadi hanya maksimum 8 juta. Untuk bantuan publication fee international proceeding ini biasanya ada IEEE, ada IOP, ada IAP. Itu biaya registrasi yang bisa kita bayarkan yaitu maksimum 6 juta rupiah ya. Jadi ini biasanya sekitar ada yang 350 US dollar, ada yang 450 US dollar. Nah, kalau misalnya lebih, misalnya 500 US dollar, di mana kalau dirupiahkan misalnya dapat 7.800.000, maka hanya 6 juta yang bisa direimburskan, sisanya tidak bisa. Nah, sebagai catatan, bantuan diberikan selama dana masih tersedia, dan apabila biaya publikasi fee lebih tinggi dari nilai maksimum, dapat diajukan, tapi yang direimburse tetap mengikuti nilai maksimum. Itu Bapak Ibu ketentuan yang mungkin kami perlu sosialisasikan. Nah, selain itu, selain juknis ini, juga ada terkait, mohon izin saya share, nanti Bapak Ibu harus juga melampirkan surat pernyataan bantuan publikasi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu terlihat ya Bapak Ibu ya, ada surat pernyataan tadi ini yang menyatakan bahwa naskah tersebut belum dibiayai atau tidak dibiayai oleh hibah penelitian baik di Dimas, BioPTN, BLU, dan pihak manapun. Misalnya juga pihak manapun, maksudnya gini, EPC kalau sudah dibayarkan oleh fakultas, maka tidak bisa diklaim ke Puslitpen yang Puslitpen. Jadi ini murni yang belum dibiayai oleh pihak manapun gitu. Kemudian biaya registrasi artikel tidak didanai oleh pihak manapun. Jadi poin kedua intinya seperti itu. Jadi supaya tidak ada pembiayaan ganda. Nanti diberi bukti materai dan kemudian diberi nama lengkap. Oke, ini terkait surat pernyataan. Nah, kemudian ada salah satu, ini mungkin saya bisa memberikan contoh terkait apa saja sih yang bisa diklaim. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Mohon izin ya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada semacam nilai besaran dari komponen yang diajukan ke kami untuk reimbursement. Namun berdasarkan ada beberapa komponen. Yang pertama ada proofreading, similarity check, dan article publication fee. Nah, dalam kasus seperti ini, hanya artikel publication fee saja yang bisa direimburskan. Similarity check dan proofreading tidak bisa diklaim. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya, kalaupun misalnya itu sudah termasuk dalam gelondongan, sebaiknya namanya atau nomenklaturnya itu semua masuk ke dalam
artikel processing charge gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengajukan dalam bentuk komponen seperti ini, maka hanya artikel publication saja yang bisa di-reimbursekan. Begitu. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa ada tanya jawab di sini. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan. Mana? Izin dong Pak Ferry. Silakan Bu. Pak Ferry, saya yang sebelumnya itu mengisikan untuk conference internasional dan untuk publikasi proceeding internasional terindeks Scopus. Tentu saja itu tidak ada, maksudnya bukan jurnal kan. Nanti pihak Puslitpen ngeceknya gimana? Yang akan dicek oleh Pak Ferry bahwa itu valid gitu ya kan, saya yang penyelenggaranya UNS nih, Universitas Negeri 11 Maret, udah ada flyer, udah ada web, terus kemudian udah juga ada logo IOP untuk proceeding internasional terindeks Scopus. Itu cukup kali ya Pak? Itu akan kami cek di linkscopus.com Ibu. Akan kami cek di linkscopus.com. Di situ kami akan cari kalau misalnya itu konferensi yang sudah berseris, apalagi itu misalnya IOP gitu kan. Nah, kami akan cek apakah konferensi tersebut sebelumnya, misalnya konferensi sekarang, misalnya konferensi ke-12 gitu. Kami akan cek konferensi ke-11-nya itu sudah terindeks di Scopus apa belum. Begitu. Kalau sudah, maka kami bisa berikan itu. Artinya memang konferensi tersebut sudah proceedingnya sudah terindeks Scopus dan dibuktikan untuk publikasi yang sebelumnya. Apabila dia sudah terindeks oleh Simago, maka kami akan cek di Simago. Gitu. Jadi dua kami akan cek scopus.com dan Simago. Seperti Ibu. Apakah itu menjawab? Pertanyaan lanjutan, jika dia ternyata konferensi perdana, susah ngevalidasinya dong. Iya Ibu. Itu yang memang akan lebih kami akan menemukan kesulitan seperti itu. Dan itu akan beresiko buat kami. Seperti itu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu jangan ikutin konferensi yang perdana. Seperti itu. Saya sudah submit, sudah punya LOA, udah juga bayar gitu loh maksudnya. Siap Ibu. Ya ini kan karena ada informasi baru terkait masalah ini, maka wajib kami sosialisasikan gitu. Yaitu terkait mengenai masalah dana, karena sebelumnya kan 4 juta ya. Untuk flat semuanya 4 juta gitu. Nah sekarang ternyata setelah dirapatkan, diklasifikasikan gitu. Jadi untuk jurnal nasional plafon maksimumnya 3 juta, yang untuk jurnal internasional bereputasi plafon maksimumnya 8 juta, dan yang untuk proceeding terindeks Scopus plafon maksimumnya adalah 6 juta. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami Ibu Jagiatin atau apa ada pertanyaan? Ya, bisa, enggak kok, enggak perdana. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, Izin bertanya, Pak Ferry. boleh silakan Bu Musfiah. Iya, iya Pak. Saya ya kan sebelumnya sudah ada link ya Pak, yang kami mungkin sebagian besar juga sudah isi gitu beberapa waktu yang lalu. Setelah ada sosialisasi ini, apakah kami akan diberikan Google Form baru atau yang kemarin sebenarnya sudah diproses juga? Yang kemarin sebenarnya sudah diproses, jadi sudah sudah direkap gitu. Jadi kami rencananya akan memproses hal tersebut, kemudian juga akan membuka lagi gitu. Apabila dananya masih tersedia, kami juga akan membuka untuk batch berikutnya. Baik, kan kalau di Google Form sebelumnya sepertinya belum ada surat pernyataan ya Pak ya, yang tadi Benar. Ferry tampilkan. Berarti nanti Benar. gimana tuh Pak skemanya? Kami menyusul atau seperti apa? Bisa nanti Bapak Ibu menyusul
yang sudah isi di batch pertama ya, Google Form, nanti akan kami kirimkan gitu bisa melalui WhatsApp atau melalui email. Jadi akan kami infokan. Bapak Ibu kan ada menuliskan nomor WA kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, akan kami infokan Bapak Ibu. Baik, terima kasih terakhir Pak Ferry. Tadi kan ternyata bisa juga kalau misalnya kita kena biaya proofread itu bisa direimburse juga berbarengan dengan biaya registrasi jika memang nggak bisa ya, berarti cuman jurnal aja ya, registrasi jurnal aja. Artinya apabila ada biaya proofread dan nomenklaturnya adalah proofread, maka kami tidak bisa bayarkan. Oke, siap. Berarti hanya submit jurnal ya Pak ya? Ketika Benar. Jadi misalnya nih ada yang bilang bahwa itu sudah satu gelondongan ya. Jadi satu gelondongan, mohon tidak di breakdown menjadi per komponen seperti itu. Jadi cukup saja itu disebut sebagai artikel processing charge seperti itu. Itu lebih amannya seperti itu, Bapak Ibu. baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Cukup pertanyaannya. Baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kembali. Pak Ferry, mohon izin. Ya, silakan. Kalau artikelnya lebih dari satu gimana? Silakan Bapak. Misalnya artikelnya Bapak punya 2-3 artikel dan itu penelitian mandiri, sudah submit, accepted, silakan ajukan saja Bapak Ibu. Selagi dananya masih ada, saya pikir tidak masalah. Toh itu memberikan impact buat UIN Jakarta. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak Ferry. Saya sudah coba kirimkan lebih daripada satu Pak, Insya Allah. Oke, Pak. Ya. Baik. Baik, ini ada yang kolom chat ya. Pak Ferry, mohon maaf, biasanya dana penelitian yang di-cover oleh instansi lain adalah bahan habis, pakai, dan pemakaian alat. Sedangkan biaya publikasi tidak di-cover, masih bisa direimburse kan, Pak? Mohon maaf apabila sekali lagi sudah merupakan hibah penelitian, karena itu dianggap sudah menjadi satu kewajiban keluaran, begitu. Ya, kayak misalnya di BOPTN atau di Litbang Dimas ada luaran, misalnya jurnal terindeks Scopus Q4 atau jurnal Sinta 2 gitu minimal, atau jurnal Sinta 4 minimal. Itu adalah luaran, di mana luaran itu adalah kewajiban dari dana penelitian tersebut, hibah penelitian tersebut. Jadi itu tidak bisa, kalau kami biayai maka itu termasuk pembiayaan ganda. Begitu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu luarannya sudah dipenuhi gitu, kemudian Bapak Ibu mempublikasikan lagi artikel yang lain gitu kan, nah itu bisa kami biayai, tapi bukan merupakan luaran dari hibah penelitian yang sudah dibiayai. Prinsipnya seperti itu. Apakah artikel publish, hasil penelitian lanjutan, dan pengembangan dari penelitian awal yang dibiayai BLU dapat diganti? Bisa saja selagi itu bukan tagihan luaran ya. Tadi yang seperti sebagaimana saya sudah jelaskan. Ada kepastian setiap orang bisa mendapatkan pembiayaan lebih dari satu artikel? Tergantung, sekali lagi Bu, tergantung dari dana yang tersedia. Tentu kita akan mengutamakan dari sisi distribusi yang merata dulu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata dananya masih ada dan itu juga memberikan impact buat UIN Jakarta, menurut saya itu juga suatu hal yang etis saja dibolehkan menurut kami. Itu. Oke. Nah, ini insentif itu gimana? Insentif nanti. Apabila udah dapat EPC, kemudian bisa mengajukan insentif. Iya, enggak. Tahun depan kan Benar. Baik,
apabila sudah mendapatkan izin chat, jika publikasi bukan di 2004, bisa Bapak, misal 2023 atau 2022. Mohon maaf, itu tidak bisa. Jadi ini hanya untuk tahun berjalan 2024 atau yang akan terbit tapi LOA-nya di tahun yang berjalan. Ya, jadi kalau misalnya sudah lewat tentu sudah tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila sudah mendapatkan bantuan EPC ini, apakah masih bisa mengajukan insentif publikasi yang biasanya ada pada akhir tahun? Untuk saat ini hasil rapat kemarin dinyatakan masih bisa Bapak Ibu ya. Jadi artinya begini, pertimbangan kami adalah pada saat registrasi belum tentu artikel itu terbit di tahun di 2024 gitu. Ya, jadi bisa jadi terbit di tahun 2025 sehingga mungkin saja mendapatkan insentif publikasi di tahun 2025 gitu. Ataupun misalnya itu terbit di tahun 2024, LOA-nya di tahun 2024, ya karena insentif itu merupakan bentuk kayak penghargaan begitu, jadi menurut kami itu boleh dilakukan, jadi bisa mendapatkan insentif tergantung dari tingkatan yang nanti akan ditentukan kemudian di insentif publikasi seperti itu. Mungkin ada pengajuan masih dibuka hingga kapan ya? Pengajuan akan dibuka selama dananya masih tersedia, Bapak. Ya, rencananya tadi batch 1 ini sudah berjalan dan sudah sedang diproses saat ini. Sedang diproses dan diverifikasi. Nanti yang sudah mengajukan akan di WA terkait mengenai surat pernyataan. Kemudian jika dananya kemungkinan besar masih ada, jadi kita akan rencana untuk membuka batch kedua. Jadi monggo Bapak Ibu kalau yang belum mendaftar di batch pertama nanti akan kita umumkan untuk batch kedua dengan Google Link, Google Form yang akan kami sebarkan lagi. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kemungkinannya batch 1, gelombang 1 akan diumumkan kapan? Kalau diumumkan kapan tentu kita inginnya secepatnya ya Ibu. Yang jelas kami sudah memproses itu, sudah sebagian besar terverifikasi, dan kalau ada kekurangan dokumen pun nanti akan dihubungin. Jadi kami sudah mengidentifikasi ada beberapa pengajuan yang memang dokumennya masih kurang, itu akan kami klarifikasi kembali seperti itu. Tapi yang jelas bagi yang sudah administrasinya sudah lolos, sudah eligible dan qualified, akan kami langsung ajukan untuk dibuatkan SK-nya, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekali lagi untuk mengikuti sosialisasi bantuan dana registrasi ataupun EPC. Oke, baik Bapak Ibu, ini terkait mengenai administrasi yang perlu dilengkapi ya. Pertama, pembiayaan jurnal, jadi nominal jurnal itu harus disebutkan secara resmi, baik itu di website atau di email. Ya, jadi misalnya di jurnalnya itu EPC dijelaskan bahwa nilainya 500 US dollar atau 400 US dollar. Jadi itu dapat kami verifikasi dengan jelas. Kalaupun misalnya tidak ada, maka harus ada dari pengelola jurnal tersebut, email resmi.
disertai dengan invoice resmi. Jadi email resmi dan invoice resmi. Nah, kemudian apabila karena ini sifatnya reimbursement, berarti kan sudah ada pembayaran. Nah, pembayaran apabila sudah melakukan pembayaran, maka kwitansi pembayaran itu harus tetap dimintakan sebagai bukti pembayaran, Bapak Ibu. Jadi mohon kelengkapan administrasi ini diperhatikan, ya. Jadi saya ulangi, pertama adalah nilai nominal EPC-nya. Ya, EPC-nya itu berapa tertera di dalam website atau email resmi dari si pengelola jurnal. Dan tertera juga ya harus ditransfer kemana, jadi ke rekening mana. Jadi jangan sampai misalnya tidak ada informasi tersebut, ya. Nah itu harus dalam bentuk email resmi atau tertera di dalam website. Ya, jadi Bapak Ibu mohon administrasi ini jangan sampai terlewat. Nah setelah itu jelas, baru melakukan transfer dan ada invoice, melakukan transfer atau pembayaran disertai dengan kwitansi pembayaran yang diberikan oleh pihak jurnal. Jadi mohon itu diperhatikan administrasi tersebut karena ada beberapa pada saat kami mengecek ada yang tidak ada kwitansi gitu kan, dan juga tidak ada misalnya nominal dari berapa EPC-nya seperti itu. Jadi mohon itu diperhatikan Bapak Ibu semua. Baik, demikian apabila tidak ada pertanyaan maka akan saya tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan Bapak Ibu tetap semangat menulis sehingga produktif dan terus berkarya sehingga publikasi UIN akan terus meningkat ya Bapak Ibu semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.